warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Nadila Sunari dari kelas 2B Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan membawakan materi tentang kedudukan akal dan wahyu serta klasifikasi ilmu dalam Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian akal. Secara bahasa, akal berasal dari bahasa Arab, yaitu kata benda al-aql, yang berbentuk dari kata kerja akola, yakilu, aklan, yang berarti paham atau tahu, mengerti, dan memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, akal adalah peralatan rohania manusia yang berfungsi untuk membedakan sesuatu yang salah dengan kemampuan yang dimiliki. Menurut Imam Al-Ghazali, akal adalah hakikat segala sesuatu yang merupakan sifat ilmu yang terdapat dalam pembendaharaan hati dan akal. Ini merupakan alat untuk menangkap segala maklumat atau ilmu, dan akal itu adalah hati itu sendiri yang merupakan hakikat manusia. Pengertian wahyu. Secara bahasa, wahyu berasal dari bahasa Arab yaitu al-wahyu yang artinya suara, api, dan kecepatan. Wahyu juga sering diartikan dengan bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Oleh karenanya, wahyu dipahami sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Sedangkan secara istilah, wahyu adalah pemberian, risalah, dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidup. Hubungan akal dan wahyu. Akal dan wahyu dapat dihubungkan secara fungsional, karena akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu. Dan wahyu dapat menjadi petunjuk serta pedoman kehidupan manusia secara praktis dengan melibatkan akal. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang jelas, yakni sebagai hamba Allah, maka manusia dibekali akal serta wahyu untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu kedudukan akal dan wahyu. Pemikiran akal dan wahyu menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu pemikiran Al-Ghazali. Lebih cenderung kepada pemikiran aliran Asy'ariyah yang berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui Tuhan, sedangkan hal lain yang diketahui manusia berdasarkan wahyu. Sementara itu, menurut Harun Nasution, sependapat dengan aliran pemikiran Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Menurut beliau, akal memiliki kemampuan untuk mengetahui Tuhan, baik dan buruk, meski tanpa bimbingan agama. Akal dan wahyu merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan dari kedua tokoh ini. Akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk binatang. Sedangkan wahyu adalah petunjuk bagi akal. Keduanya sama-sama berpegangan pada wahyu, namun berbeda dalam penafsiran mengenai teks ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Perbedaan dalam penafsiran ini sebenarnya yang menimbulkan aliran-aliran yang berlainan tentang akal dan wahyu. Kedudukan antara akal dan wahyu sama-sama penting, karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada wahyu maupun akal. Dan kedua hal ini sangat berpengaruh dalam segala hal dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam antara wahyu dan akal ibarat penyeimbang. Ketika hukum Islam berbicara yang identik dengan wahyu, maka akal segera menerima dan mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai akan suatu tindakan yang terkena hukum tersebut. Dengan akal manusia mampu memahami Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad. Dengannya juga manusia mampu menelaah kembali sejarah Islam dari masa lampau. Dengan demikian, adanya hubungan yang erat antara wahyu sebagai kebenaran yang mutlak karena berasal dari Tuhan dengan perjalanan hidup manusia. Karena sesungguhnya akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan Allah. Namun, kalau wahyu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya tanpa seorang pun yang mengetahui.
Dan akal adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi ilmu dalam Islam. Nurcholish Madjid, cendekiawan Muslim asal Indonesia, mengelompokkan ilmu-ilmu keislaman ke dalam 4 bagian, yaitu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu falsafah. Yang pertama yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu sebuah upaya yang dilakukan manusia untuk memperindah dirinya dengan akhlak yang bersumber pada agama dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapnya kepercayaan agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering juga disebut ilmu aqaid atau ilmu usuluddin. Yang terakhir yaitu ilmu falsafah. Ilmu falsafah adalah ilmu yang secara spesifik mendalami tentang ilmu alam semesta, mendalami manusia, dan mendalami ketuhanan demi menghasilkan pengetahuan yang lebih jauh. Memikirkan ilmu tersebut hingga ke esensinya untuk menemukan makna filosofinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.